Oke, baik. Saya akan share screen. Semuanya bisa melihat. Oke. בשם האב והבן ורוח הקודש האלוהים אחד, di dalam nama Bapa dan terima kasih untuk Circle Indonesia yang mengundang saya kembali untuk bicara mengenai Natal dari perspektif budaya Yahudi. Nah, ini menarik sekali dan saya mengundang Anda semua untuk belajar bersama-sama dan mungkin Anda nanti bisa bertanya jawab atau memberikan masukan atau bahkan tidak setuju apa yang saya sampaikan. Boleh. Ya. Dan kita akan mulai tentang hal ihwal mengenai Hari Raya Natal. Akan pada tanggal 25 Desember itu dirayakan oleh gereja-gereja yang merupakan turunan dari Katolik Roma. Protestan adalah juga turunan dari Katolik Roma. Maka Protestan, karismatik itu secara seragam merayakan pada tanggal 25 Desember. Nah, gereja-gereja timur ortodok itu karena menggunakan kalender Julian, maka Natal dirayakan antara 6, 7, atau bahkan 8 Januari, tergantung nanti hitungannya ya. Nah, mengenai tanggal Natal itu adalah sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi sesuai dengan proverb dari orang Rusia, trust but verify. Doverjai, no poverjai. Jadi percaya tapi harus mengkonfirmasi. Nah, siapa yang di sini biasa dibully kalau merayakan pagan? Nah, itu biasa. Ini adalah tuduhan atau bulian bahkan ya, yang terjadi menjelang bulan Desember atau September yang mengatakan Christmas itu pagan. Nah, mereka justru yang menyatakan demikian, dapat saya pastikan mereka kurang mempelajari sejarah. Nah, bolehkah merayakan Natal? Nah, menghadapi tujuan dan bullying musiman setiap Desember, Natal itu pagan. Natal itu hari lahir Dewa Matahari. Nah, bagaimana kita dapat memberikan pengertian kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain, bahwa apa yang kita rayakan ini adalah benar. Memang ada penyimpangan-penyimpangan, misalnya di mana Natal itu lebih mengedepankan pesta-pesta. Nah, apa yang digariskan dalam ajaran kekristenan. Tapi Natal mengenai peringatan bahwa Allah itu pernah inkarnasi ke bumi, lahir sebagai bayi. Nah, Natal Desember, Hanukkah, Kislev. Nah, tadi sebelum kita mulai acara, ada sebuah tayangan video di mana di Israel juga merayakan Natal pada bulan Desember. Dan Natal itu biasanya dikaitkan dengan Hanukkah atau Kislev. Nah, ini adalah gambar yang ada di bundaran Ben Gurion Boulevard. Ya. Dan kalau Anda pernah ke Haifa, ke Israel sana, di sini ada kuil yang sangat indah, yaitu kuilnya Bahai, jadi agama Bahai. Nah, kalau Anda lurus terus, nah nanti ketemu bundaran Ben Gurion. Nah, di bundaran Ben Gurion itu selalu dipasang pohon Natal yang gede dan tinggi banget. Nah, kemudian di bundaran itu juga memasang Hanukkah di sini. Nah, Hanukkah adalah lampu khusus untuk lampu Hanukkah yang disandingkan dengan
pohon Natal yang besar ini. Jadi Natal Desember, Hanukkah Kislev. Nah, bulan Kislev bulan ke-9 dari kalender Yahudi. Nah, itulah sebenarnya Natal. Nah, tetapi keyakinan kita bahwa Yesus itu lahir pada 25 Desember, sebaiknya itu bukan hanya keyakinan teologis. Kita harus, atau lebih baik, keyakinan teologis kita itu dapat dikonfirmasi dengan satu keyakinan historis. Nah, karena kita adalah dalam ranah sama-sama belajar, dalam ranah edukasi, kita akan bersama-sama membuktikan apakah betul keyakinan teologis bahwa Yesus lahir 25 Desember itu dapat dikonfirmasi dengan historisnya, dari sumber historisnya. Dan kita akan membuktikannya bersama. Ada banyak kecaman juga bahwa Natal itu nggak disuruh kok. Kok kamu Natal? Gitu. Nah, Rasul Paulus menuliskan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Anda lihat di sini. Rabi Saul atau Rasul Paulus dalam Injilnya bicara mengenai kebangkitan dari Yesus yang pernah mati sebagai penebus dosa. Karena dia pernah mati, tentu saja dia pernah dilahirkan. Jadi kalau kita mengingat Yesus yang pernah mati dan dibangkitkan, tentu saja kita juga mengingat bahwa dia pernah dilahirkan. Dilahirkan sebagai keturunan Daud yang lahir di kota Daud. Di mana itu? Di Bethlehem. Jadi ini bukan mencari-cari ayat untuk membenarkan perayaan arah pada peringatannya. Saya juga nggak setuju orang-orang Kristen yang mengadakan pesta-pesta yang meninggalkan nilai-nilai kekristenan. Tetapi mengingat Yesus pernah lahir, Yesus pernah mati, Yesus pernah bangkit, itu seharusnya menjadi satu rangkaian bagi orang Kristen bahwa Allah itu pernah inkarnasi ke bumi. Bahkan berproses dari bayi, remaja, dewasa, mengajar, dan dia menyelesaikan tugasnya sebagai sang penebus dosa, mati di kayu salib, dan bangkit. Nah, Natal adalah hari kelahiran. Nah, kita menyebut hari kelahiran itu ulang tahun. Ada beberapa orang Kristen yang menganggap orang Kristen itu nggak boleh ulang tahun. Karena orang Yahudi itu sebenarnya juga nggak ngerayain ulang tahun kok. Nah, sebenarnya tradisi Yahudi. Orang pertama yang merayakan ulang tahun itu adalah Adam. Dan ulang tahun Adam itu selalu diperingati dalam hari raya Rosh Hashanah orang Yahudi. Jadi menurut tradisi mereka, ulang tahun pertama itulah Adam sendiri. Yang orang Yahudi merayakannya pada Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi. Anda bertanya mengenai sisi tradisi. Sisi tradisi orang Yahudi menyatakan bahwa Rosh Hashanah itu adalah ulang tahun bagi Adam, manusia pertama. Nah, ada penolakan orang Kristen nggak boleh merayakan ulang tahun. Misalnya, saksi-saksi Yehova, itu mereka nggak mau ulang tahun. Karena kalau di Alkitab, yang ulang tahun di Alkitab itu orang-orang jahat. Siapa yang pertama? Yang pertama itu Fir'aun. Ya, Fir'aun itu merayakan hari ulang tahun. Nah, kata Yom Huledet, hari kelahiran, dikenakan pada peristiwa ketika Fir'aun itu mengadakan pesta untuk ulang tahun dirinya. Nah, kan, yang ulang tahun kan pagan nih. Orang jahat nih, gitu kan. Nah, lalu yang kedua, dalil mereka untuk melarang
Natal. Nah, itu dicari. Nah, karena mereka nggak setuju dengan Natal, maka mereka mencari-cari dalil untuk membenarkan ketidak satu. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik dari Shem Mishemen. Tofeldu. Mereka memberikan dalil seperti ini. Padahal konteks dari pengkhotbah ini adalah merujuk kepada ketika orang itu lahir, ya, dia nanti diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ada di bumi ini. Nah, ketika dia mati, dia dibebaskan dengan apa yang ada pada masalah-masalah yang dihadapi di bumi. Dan ini, kitab pengkhotbah ini ditulis pada hari-hari akhir kehidupan Raja Salomo. Yang dimana segala kemewahan, segala apa yang dia punya, dia merasakan pada akhir hidupnya semuanya sia-sia. Karena semuanya akan ditinggalkannya. Dan dia akan segera menghadap yang kuasa. Nah, dari sinilah konteks pengkhotbah 71 itu merujuk kepada orang yang hendak menghadap sang kuasa yang dia akan dilepaskan dari beban-beban dari penderitaan-penderitaan yang mungkin terjadi ketika dia hidup. Jadi konteksnya berbeda. Bukan soal konteks ulang tahun. Nah, dua orang pernah ulang tahun di Alkitab. Perjanjian Lama, Fir'aun. Yang kedua, Herodes. Nah, Herodes juga orang jahat. Nah, tapi apakah ini dapat membenarkan suatu pengajaran yang melarang orang untuk berulang tahun, termasuk memperingati hari lahirnya Allah yang inkarnasi, yaitu Tuhan Yesus? Apakah orang Yahudi melarang ulang tahun? Nah, ini akan kita pelajari. Kejadian 21 ayat 8 itu menuliskan, pertama besarlah anak itu dan dia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan. Menurut penafsiran orang Yahudi, ketika seorang anak kecil itu disapih dari susu ibunya, itu kira-kira dia berumur 2 tahun. Nah, ketika Abraham merayakan hari disapihnya Ishak, itu terjadi pada hari ulang tahunnya yang kedua. Jadi dari sini, dari penafsiran orang Yahudi ini, kita bisa melihat bahwa orang Yahudi itu tidak mengharamkan peringatan hari kelahiran. Ya. Nah, kita lihat Keluaran 40 ayat 2. Pada hari yang pertama, pada bulan yang pertama, jadi tanggal 1 bulan Nisan, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Nah, terhadap Keluaran 40 ayat 2, orang Yahudi memandang Keluaran 40 ayat 2 ini adalah menulis, mengkorelasikan hari ulang tahun Ishak tadi dengan pendirian kemah suci. Jadi tanggal 1 bulan Nisan itu adalah hari ulang tahunnya Ishak, leluhurnya orang Israel. Nah, di mana itu ditulis? Nah, ini ditulis dalam kitab tradisi orang Yahudi, yaitu Midrash Tahuma Pekudel pasal 11 ayat ke-13. Nah, terjemahannya, jadi di sini ada naskah bahasa Ibraninya, saya terjemahkan demikian, itu benar, dan kemah suci itu rampung dalam 3 bulan, lalu mengapa tidak segera didirikan? Karena Hakadosh Baruch Hu ingin menggabungkan hari raya pendirian tabernakel dengan perayaan hari lahir bapak bangsa kita, yaitu Ishak. Ishak lahir pada hari pertama bulan Nisan. Jadi pada hari raya pendirian tabernakel itu berkaitan dengan hari kelahirannya Ishak. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang Yahudi tidak
mengharamkan peringatan hari lahir. Nah, apakah di sini ada pesta? Yang kita lihat di sini ada kebaktian, di sini ada ibadah, ya. Jadi tidak terkait dengan pesta-pesta. Nah, kalau itu diharamkan, ya. Karena ini memang terkait dengan dari mana lahir bangsa Israel itu. Dari Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, tanggal 1 bulan Nisan, menurut Midrash Tanhuma 11:13 ini, tanggal 1 bulan Nisan adalah hari ulang tahun dari Ishak. Nah, orang Yahudi sangat menghargai setiap peristiwa penting dalam siklus kehidupan seseorang. Mulai dari hari kelahiran, ya seperti apa yang pada hari penyapihannya, kemudian hari Brit Milah, hari perjanjian sunat, kemudian hari bar mitzvah ketika dia berumur 12 atau 13, hari pernikahan, dan hari kematian. Dan semua hari-hari penting dalam kehidupan orang Yahudi itu selalu ada ritual makan malam bersama yang disebut dengan Hakarat Hatov. Nah, mengingat kebaikan. Nah, dalam peristiwa-peristiwa itu orang Yahudi mengingat kebaikan. Nah, mengingat kebaikan dengan cara apa? Dengan cara memenuhi seudat mitzvah, yaitu perintah harus selalu ada perjamuan makan. Di sini adalah sebagai wujud untuk pengucapan syukur dari orang-orang Yahudi termasuk hari kelahirannya. Nah, hari kelahiran itu masuk pada seudat hodaya. Nah, ini ada macam-macam seudat mitzvah, termasuk seudat ketika dia brit milah dan seterusnya, sampai menikah, bahkan hari kematian. Nah, semua ada peringatannya. Jadi di sini dapat kita lihat orang Yahudi tidak mengharamkan bisa mengidentifikasi kapan Musa itu meninggal, yaitu pada tanggal 7 bulan Adar, yang dimana hari kematiannya ini kita Talmud Sota 12b. Nah, Talmud sekarang ini Anda harus berterima kasih kepada teknologi apa yang saya sampaikan sendiri dan Anda bisa mengkonfirmasinya. Ya, bagaimana orang Yahudi memberikan selamat kepada saudaranya, sahabatnya ketika sahabatnya itu berulang tahun. Nah, mereka memberikan suatu doa yang menyatakan may you live happily until 120 tahun. Nah, kenapa 120 tahun? Nah, Shimcha Chaim V'Chaim Me'usarim Ad Me'ah Ve'eshim Shana. Nah, dalam Ulangan 34 ayat 120 tahun. Jadi orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini kalau mendoakan keluarganya atau sahabat-sahabatnya, semoga kamu umurmu 120 tahun ya, seperti Musa. Kenapa 120 tahun itu menjadi angka yang spesial? Karena angka 120 tahun itu adalah 40 kali 3. 40 adalah simbol dari satu generasi. Jadi Musa adalah manusia 3 generasi. Nah, angka 3 selalu spesial di antara orang-orang Israel, bahwa angka 3 itu menunjuk kepada angka kekudusan Allah. Dan angka 3 itu juga bisa menunjukkan suatu ekstrim. Nah, kepenuhan manusia adalah hidup selama 120 tahun seperti Musa. Nah, dengan pengucapan yang lazim diucapkan oleh orang Yahudi kepada keluarganya atau kepada sahabatnya, ini kita bisa melihat bahwa orang-orang Yahudi tidak mengharamkan peringatan ulang tahun, ya, termasuk dikaitkan peringatan hari lahir seseorang dengan ibadah seperti tadi,
ulang tahun Isa dikaitkan dengan peringatan hari raya dibangunnya atau diberdirikannya tabernakel tadi, ya. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan tanggal peringatan kelahiran Yesus Kristus. Masa sih Yesus itu lahir 25 Desember? Kan 25 Desember itu dingin, winter. Apa mungkin Yesus itu lahir pada bulan Desember? Nah, mereka mengajukan dalil seperti ini. Nggak ditulis kok tanggal kelahirannya. Alkitab cuma nulis hari ini. Ya, Hayom bahasa Ibrani-nya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nggak ditulis tanggalnya, cuma ngomong hari ini. Jadi bisa hari apa saja. Memang bisa ditafsirkan seperti itu. Tetapi seperti tadi yang kita ajukan di awal, bahwa kepercayaan teologis kita perlu dikonfirmasi dengan sejarah. Ya, keyakinan teologis yang dikonfirmasi dengan keyakinan historis. Yesus lahir di kota Daud. Nah, kota Daud itu bisa bermakna dua. Yang pertama adalah Bethlehem, merujuk kepada tempat kelahiran dari Raja Daud. Karena Raja Daud juga dilahirkan di Bethlehem. Nah, satu lagi yang disebut kota Daud adalah Yerusalem. Kenapa Yerusalem juga disebut kota Daud? Karena dari Daud lah, dari zaman Daud lah, dia dapat merebut kota Yerusalem dari tangan orang-orang Yebus. Yang dari situ merupakan penggenapan bahwa tanah yang diberikan kepada, yang dijanjikan kepada Bapak Abraham, yaitu akan diberikan kepada keturunannya, itu digenapi pada masa Raja Daud. Jadi ada dua makna Ir David, kota Daud, yaitu Bethlehem dan Yerusalem. Nah, seperti tadi kita sering sekali menghadapi seperti ini. Kalau sudah Desember aja, ada aja yang bilang kalau Natal itu pagan, ya, bahkan sampai ada pembulian. Nah, saya pernah melihat satu video Natal tahun lalu, ada seorang pengkhotbah dari Jakarta diundang ke suatu gereja yang paling gede di Surabaya. Nah, dalam durasi 1 jam dia berkhotbah itu isinya mengkafir-kafirkan Natal. Nah, kalau pengajuan itu diajukan dalam diskusi ilmiah seperti malam ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau itu dikhotbahkan di hadapan jemaat awam, yang dimana dia hanya monolog, nggak bisa dibantah, nggak bisa didebat, nggak bisa didiskusikan, buat saya ini jahat, ya. Karena seorang pengkhotbah itu juga harus mempertimbangkan siapa audiensnya. Audiens ibadah raya itu bisa lulusan SD sampai profesor. Nah, orang awamnya banyak. Nah, kalau dia memberikan suatu polemik dalam khotbahnya, nah ini kan repot. Di suasana Natal, yang dimana gereja itu memasang pohon Natal, dia ngafir-ngafirin pohon Natal. Dia ngafirin hari-hari Natal itu sendiri. Nah, maka kita malam ini, kita sangat berbahagia sekali kita dapat mendiskusikannya apakah benar Yesus itu lahir pada 25 Desember. Apakah betul Natal itu pagan? Nah, kita akan buktikan bersama-sama. Setiap Desember selalu ada gerakan anti Natal. Bombardir propaganda yang sebenarnya itu anti Katolik. Mereka mencibir begitu sombongnya bahwa tanggal 25 Desember adalah hari raya kafir. Mereka menuduh gereja purba memilih untuk mengkristenkan suatu perayaan dewa Romawi, dewa matahari, Sol Invictus. Menurut teori mereka bahwa tanggal Natal baru ditetapkan pada abad keempat Masehi. Nah, dari mana sih asal dari tuduhan ini? Nah, tuduhan ini sebenarnya ahistoris, ya, cenderung asal bunyi. Nah, saya bisa buktikan itu nanti, ya.
berasal dari fitnah yang awalnya itu dari fitnah seorang teolog Jerman, yaitu Paul Ernst Jablonski. Nah, dia hidup pada abad ke-18, seorang teolog Jerman, orang Eropa. Jadi dia tidak memahami kekristenan aslinya yang berasal dari Timur Tengah. Nah, catatan sejarah memiliki bukti awal tentang kelahiran Kristus jauh sebelum abad keempat, yaitu catatan historis dari bapak-bapak gereja. Nah, tuduhan bahwa Natal berasal dari hari raya kafir sesungguhnya tidak benar. Ini adalah tuduhan yang ahistoris. Nah, fitnah semacam ini disuarakan terus-menerus sehingga orang Kristen sendiri jadi minder. Nah, sebagian orang Kristen sendiri mengiyakan gerakan anti Natal ini dan ya emang itu hari raya pagan. Nah, ini kan repot. Dia tidak belajar menelusuri sejarahnya tetapi mengiyakan tuduhan-tuduhan itu karena pemberitahuan itu tadi. Ya. Oke. Nah, ada quote yang bagus sekali dari Martin Luther King Jr. In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friend. Ya. Jadi kalau kita betul-betul mempelajari sejarah, mari kita suarakan bahwa Natal itu bukan pagan. Bahwa tuduhan Natal itu pagan adalah tuduhan yang ahistoris. Nah, seperti ini juga. Mengapa Natalan setiap tanggal 25 Desember ini, saya kutip, saya nemu ini di internet. Nah, tuduhan-tuduhan semacam ini disuarakan terus-menerus, lantas orang-orang Kristen termasuk pengajar-pengajar juga ikut minder. Jadi mengiyakan. Nah, ini kan repot. Ya. Jadi kalau kita mengerti yang benar, seperti kata Martin Luther tadi, in the end we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Jadi kalau kita mengerti yang benar, mari kita suarakan bersama. Nah, tuduhan anti Natal itu sebenarnya anti Katolik. Dasarnya apa sih? Natal ditetapkan oleh Kaisar Romawi pada tahun 313 bersamaan dengan Edik Milan. Natal ditetapkan oleh Kaisar Konstantin pada tahun 325, Konsili Nikea. Natal itu baru ditetapkan oleh Paus Julius pada tahun 350 Masehi. Sebenarnya catatan gereja memiliki catatan yang jauh lebih kuno daripada apa yang ditetapkan pada abad keempat ini. Ya. Nah, menghadapi anti Natal, orang-orang Kristen jadi minder, ikut mengiyakan Natal hari raya pagan, bahkan dikhotbahkan di gereja. Nah, ini kan repot. Bicara di depan orang-orang awam, jemaat awam juga menyuarakan polemik yang demikian. Nah, mereka mengatakan, Christmas was not among the earliest festival of the church. Gereja-gereja awal nggak ada itu peringatan Natal. Benarkah demikian tuduhan mereka? Nah, ada yang mengatakan Natal itu baru ditetapkan di Roma pada abad keempat. Nah, sebenarnya kenapa sih baru ditetapkan abad keempat di Roma? Ya. Kita harus mengetahui sejarah gereja secara utuh. Ya. Bahwa penganiayaan orang Kristen itu terjadi sebelum Edik Milan tahun 313. Nah, penganiayaan pertama di bawah Kaisar Nero tahun 54 sampai 68. Penganiayaan kedua di bawah pemerintahan Kaisar Domitian. Penganiayaan ketiga di bawah Kaisar Trajan tahun 98 sampai 117. Nah, Anda lihat abad pertama sampai abad kedua orang Kristen ini dianiaya. Penganiayaan keempat di bawah Kaisar Marcus Aurelius Antoninus. Ya, abad kedua. Penganiayaan kelima, Kaisar Lucius Septimus Severus. Masih abad kedua,
menuju abad ketiga. Penganiayaan ke-6, abad ketiga. Ya, Kaisar Marcus Claudius Popenius Maximus. Penganiayaan ke-7, Kaisar Decius, abad ketiga. Penganiayaan ke-8 di bawah Kaisar Aurelian tahun 270. Penganiayaan ke-10 di bawah Kaisar Diocletian abad ketiga. Jadi Anda melihat kenapa tidak ada liturgi Natal sebelum abad keempat, sebelum Edict Milan di Roma. Karena orang-orang Kristennya ditindas. Mereka tidak dapat melakukan ibadah dengan terbuka. Mereka ibadahnya di mana sih? Mereka ibadahnya diam-diam. Di mana? Di katakombe. Apa sih katakombe itu? Itu adalah kuburan bawah tanah. Mereka melakukan ibadah dengan bersembunyi. Bahkan kita dapat memastikan bahwa sebelum abad keempat itu belum ada liturgi. Belum ada musik gereja. Mau nyanyi gimana? Orang lagi diam-diam. Orang ibadahnya sembunyi-sembunyi, mau rame-rame, mau tepuk tangan, mau bawa gitar lagi, enggak mungkin. Atau bawa alat musik, ya, enggak mungkin. Jadi waktu itu belum ada liturgi. Kenapa? Karena mereka masih dalam penindasan kaisar-kaisar Roma. Jadi memang tidak ada yang namanya liturgi Natal sebelum abad keempat. Nah, kenapanya inilah yang perlu kita pelajari. Kenapa tidak ada liturgi Natal sebelum abad keempat? Karena gereja masih dalam penganiayaan dari kaisar-kaisar Roma. Namun demikian, ya, peringatan kelahiran Yesus Kristus tidak dimulai abad keempat Masehi. Jauh sebelum itu, Gereja Purba sudah memperingati kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Kislev. Ya, 25 bulan 9 kalender Yahudi. Apa itu 25 Kislev? Nah, Anda Google sekarang. Nah, nanti Anda akan ketemu apa itu 25 Kislev. Merujuk kepada hari raya Hanukkah. Dan ini ada dokumen tertua, yaitu dokumen Gereja Koptik di Daskalia tahun 189 Masehi. Ada dokumen yang tertua. Ya. Nah, sumber historis Gereja Purba. Natal 25 Desember kalender Gregorian, Natal 6 Januari kalender Julian. Nah, itu sama dengan Hanukkah 25 Kislev kalender Yahudi. Nah, kita akan membuktikannya bersama 4 Masehi. Sebagian teolog barat, yaitu penuduh bahwa Natal adalah perayaan dewa pagan, selalu mendasarkan tuduhannya bahwa Natal pagan ini dimulai pada 4 Masehi. Tuduhan bahwa Natal itu diadopsi dari perayaan pagan sebenarnya baru muncul pada abad 17 Masehi, ya. Dimulai dari kalangan Puritan di Inggris dan kemudian tadi orang yang bernama Paul Ernest Jablonski. Nah, Irenaeus dalam bukunya Melawan Bidat pada tahun 189 menuliskan bahwa pembuahan bayi Yesus Kristus, ya, Annunciation, terjadi ketika karena ketaatan perawan Maria. Ya, di bukunya yang ketiga, pasal 22, 4-nya. Dikatakan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketidaktaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh Maria. Nah, peristiwa ini secara tradisi merujuk pada tanggal 25 Maret. Nah, di mana ditulis 25 Maret? Nanti Anda bisa membaca dari tulisan dari muridnya Irenaeus, yaitu siapa? Hippolytus. Nah, Hippolytus menulis nanti
kelahiran Yesus Kristus itu 8 hari sebelum kalender Januari. Anda hitung ke belakang, ketemu 25 Desember. Nah, 9 bulan sebelum 25 Desember itu adalah 25 Maret. Jadi, konsepsi Roh Kudus ke kandungannya Maria itu terjadi pada tanggal 25 Maret. Nah, ini ditulis dalam Hippolytus of Rome Commentary of Daniel. Ya, tahun 204 Masehi. Nah, sebelum itu, ya, Bapak Gereja Theophilus dari Kaisaria, ya, di mana itu Kaisaria? Kaisaria itu ada di Israel Utara. Nah, identifikasi paling awal bahwa ada misa untuk kelahiran Kristus 25 Desember itu dirayakan oleh Saint Theophilus. Dia seorang uskup di Kaisaria. Nah, kapan dia merayakannya? Tahun 160 Masehi. Ya. Jadi gereja awal sudah memperingati kelahiran Yesus sejak tahun 160 Masehi tanggal 25 Desember. Nah, catatan ini ditulis dalam dokumen gereja berbahasa Latin di Centuriator Magdeburg, ya, I3 118. Bapak Gereja Theophilus menetapkan hari kelahiran Tuhan Yesus diperingati setiap 25 Desember. Kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita pada 25 Desember yang akan berlangsung pada hari apapun. Nah, ini adalah maklumat dari Theophilus memperingati hari kelahiran Kristus pada tahun 160 Masehi. Nah, pada catatan sejarah yang lain, yaitu Chronographia. Nah, di sini, ya, Julius Africanus menyatakan ada tanggal 25 Maret di sini. Nah, ini adalah hari konsepsi, datangnya Roh Kudus menaungi Maria, termasuk ini adalah harinya creation, hari penciptaan langit dan bumi. Dan tanggal 25 Maret ini menurut catatan sejarah dari Julius Africanus itu juga merupakan hari kematian dari Yesus Kristus. Anda lihat di sini di Chronographia dari catatan Sextus Julius Africanus tahun 220 Masehi. Nah, menyatakan bahwa konsepsi terjadi pada 25 Maret. 25 Maret berdasarkan kronologi orang Yahudi dan sejarah Kristen perdana. Ia mengatakan bahwa tanggal 25 Maret ini Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia inkarnasi. Nah, 9 bulan setelah 25 Maret, tentulah itu 25 Desember. Jadi, catatan mengenai 25 Desember ini sudah ada sebelum abad keempat. Bahkan Bapak Gereja Theophilus tadi sudah merayakannya pada tahun 160 Masehi. Nah, saya menghormati 3 paus yang terakhir ini karena mereka melayani pada hari-hari yang dimana saya mengenal beliau semuanya. Mulai dari Paus Yohanes Paulus II, ya, Karol Wojtyła, terus kemudian Paus Benedictus, ya, Joseph Ratzinger. Kemudian yang terakhir adalah Paus Franciscus. Nah, di antara mereka bertiga, saya suka sekali dengan Joseph Ratzinger, dan di mana dalam tulisan Theology of the Liturgy, nah, Joseph Ratzinger ini menuliskan catatan-catatan sejarah dari bapak-bapak gereja sebelumnya bahwa tanggal creation, tanggal konsepsi, dan tanggal Kalvari kematian Kristus adalah sama-sama 25 Maret.
Nah, ini ada dalam catatan gereja. Jadi bukan sekedar mengada-adakan. Nah, gereja memiliki bukti sejarah. Sejak Bapak Gereja Theophilus, uskup di Kaisarea. Nah, Natal 25 Desember dipersoalkan. Pendapat bahwa Natal diadopsi dari perayaan pagan, tentu saja itu baru muncul pada abad ke-17 atau bahkan ke-18, menyatakan itu adalah hari ulang tahunnya dari Dewa Matahari, Sol Invictus. Betulkah demikian? Nah, kayaknya semua tuduhan itu diarahkan ke 25 Desember. Ada yang menyatakan Dewa Saturnalia lahir 25 Desember. Solis Invictus atau Solis Invicti itu juga lahir pada 25 Desember. Bahkan Dewa Mitra dari Persia dikatakan sama-sama lahir 25 Desember. Waduh, kembaran. Nah, sebenarnya mereka menuduh tanpa bukti. Tidak ada satupun bukti sejarah yang menyatakan bahwa dewa-dewa ini lahir 25 Desember. Kalaupun ada perayaan-perayaan bagi mereka yang terjadi pada bulan Desember, tanggalnya nggak sama. Tanggalnya bukan tanggal 25 Desember. Jadi mengapa dikatakan bahwa Natal diadopsi dari Saturnalia? Tidak ada bukti itu. Ya. Jadi orang Kristen anti Natal itu ya asal tuduh aja. Dewa Saturnus, Sol Invictus, Dewa Mitra, semuanya lahir 25 Desember. Padahal catatan sejarahnya nggak ada. Ya. Keyakinan teologis harus bisa dibuktikan dengan keyakinan historis. Historisnya nggak ada. Jadi tuduhan ini ahistoris. Nah, Macrobius atau Ambrosius Theodius Macrobius pada abad ke-5, ya, dia seorang penganut pagan. Dia menyatakan bahwa perayaan Saturnalia itu terjadi pada tanggal 16 sampai 18 Desember. Jadi Anda lihat di sini bukan 25 Desember. Perayaan Dewa Sol Invictus atau Dewa Matahari jatuh pada winter solstice terjadi kira-kira 19 sampai 23 Desember. Jadi itu bukan 20 Desember. Nah, jadi kedua hari raya kafir ini tidak bisa diajukan sebagai delik untuk menuduh bahwa Natal itu adalah pagan. Tidak sama. Ya. Nah, fitnah terhadap Natal. Hari raya kafir, Sol Invictus dan Mitra bukan asal-usul Natal 25 Desember. Asal-usul Natal 25 Desember adalah apa yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja. Kamu bukannya percaya pada Alkitab, tapi kalau kita tidak menghargai karya-karya bapak gereja, kita nggak usah baca itu Alkitab. Karena kanonisasi itu adalah karya dari bapak-bapak gereja. Jadi yang mengkanonkan kitab suci kita itu juga bapak-bapak gereja. Kalau kita tidak menghargai kerja atau pelayanan dari bapak-bapak gereja, termasuk Anda tidak bisa menghargai kanonisasi dari kitab-kitab suci yang sekarang kita baca. Maka kita sebagai orang Kristen, kita juga menghargai sejarah. Kita menghargai Yudaisme sebagai ibu kita. Kita menghargai Katolik dan Ortodoks itu sebagai saudara tua kita. Karena bagaimanapun mereka memberikan andil yang banyak pada keimanan kita hari ini. Bahkan doktrin Trinitas yang kita anut. Siapa yakin? Tertullianus pada abad kedua. Ditulis dalam bahasa Latin. Nah, bahasa Latin itu dari mana sih? Kan Katolik Roma. Kan Ritus Latin. Ya kan? Jadi kita
harus menghormati karya-karya dari Bapak Gereja. Memang masa lalu ada berbuat kesalahan. Gereja Katolik pernah berbuat kesalahan dengan adanya apa? Inkuisisi misalnya. Nah, kemudian ada penjualan surat pengampunan dosa sampai diprotes oleh Martin Luther. Tetapi bukan berarti kesalahan itu dibiarkan terus-menerus. Saudara tua kita itu juga melakukan reformasi. Jadi reformasi itu bukan cuma orang Protestan aja, orang Katolik, saudara tua kita pun juga melakukan reformasi, mereformasi dirinya. Dan hal yang dahulu pernah salah tidak dilakukan terus-menerus. Nah, ya. Perayaan ini yang sudah ditulis oleh para bapak gereja, Hippolytus, terus tulisan Julius Africanus, juga yang dirayakan oleh uskup dari Kaisaria pada tahun 160, ya, Bapak Gereja Theophilus. Nah, kemudian baru diikuti oleh Gereja Katolik Roma pada abad keempat. Nah, kenapa abad keempat? Karena edik Milannya itu tahun 313, yang dimana bolehkan Kristen itu beribadah secara bebas. Maka disinilah terjadi liturgi Natal pada abad keempat. Nah, kenapa sebelumnya nggak bisa ya? Karena mereka ada di dalam penganiayaan kaisar-kaisar sebelumnya. Jadi bagaimana melakukan liturgi Natal? Ya nggak mungkin. Tapi bukan berarti Natal itu tidak pernah dirayakan atau diperingati sebelum abad keempat. Nah, jadi di sini kita memahami kenapa di Gereja Katolik Roma itu baru diadakan pada abad keempat. Ya, sebab abad ketiga ke bawah orang Kristen itu dikejar-kejar, dijadikan makanan singa, orang-orangnya digantung. Nah, orang Kristen begini Natal. Jadi, besar kita untuk mengerti kenapa baru abad keempat. Bukan berarti pagan dikonversikan sebagai hari Natalnya orang Kristen. Jadi paham ya di sini kenapa baru abad keempat. Nah, seperti ini tadi ya, saya ulang lagi bahwa abad pertama sampai menjelang abad keempat orang Kristen itu ditindas. Maka tidak akan mungkin ada peringatan, perayaan, atau liturgi Natal di Roma. Jelas ya. Nah, runtuhnya Romawi Barat. Nah, itu terjadi semenjak Kaisar Diocletian. Nah, Romawi menjadi terpecah. Yang di barat berlokasi di kota Milan, yang di timur berlokasi di Konstantinopel. Nah, kemudian kerajaan Romawi yang di Konstantinopel ini menjadi lebih kuat dan sampai kemudian Kaisar Konstantin ini menjadi memberikan satu kelonggaran bagi orang-orang Kristen di Roma, ya, mereka dapat beribadah kepada Tuhan Yesus secara bebas setelah adanya Edik Milan. Nah, Edik Milan di sini. Ya. Nah, kalau Anda sudah belajar mengenai sejarah gereja, Anda tentu tahu apa itu Edik Milan. Nah, setelah itu, ya, pada abad keempat selanjutnya, Sin Gregorius dari Nazianzus, Bapak Gereja dan Uskup, ya, yang sekarang itu adalah Turki, Isauria, itu merayakan Natal pada tahun 379. Nah, pada permulaan abad kelima, biarawan terpelajar Yohanes Cassianus dari Konstantinopel itu merayakan Natal ya antara tahun 418 sampai 425. Nah, kemudian kita bisa mengurut lagi seterusnya
Yohanes Kristotomos, Bapak Gereja dan Uskup, berkhotbah di Antioquia. Nah, mana itu Antioquia? Di tanggal 2 mengajak umat untuk 25 Desember tahun 386. Jadi catatan sejarah di sini tidak ada kaitannya dengan pagan sama sekali, ya. Nah, dan Yesus Kristus, peringatan kelahiran Yesus Kristus itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi kalau itu dirayakan kemudian pada abad keempat di Roma, di gereja Roma atau di gereja Ritus Latin, itu bisa kita pahami kenapa baru abad keempat. Nah, di Ensiklopedia Britannica, ya, pada edisi tahun 1910, ya, di sini juga menuliskan detail mengenai hari kelahiran Kristus yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, mulai Hippolytus, Julius Africanus, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kan tulisannya kecil-kecil. Nah, ini agak saya gedekan. Nah, juga menyebut Theophilus dari Antioquia, ya, yang merayakan Natal pada 25 Desember. Nah, kemudian juga menyebut adanya Hippolytus dan seterusnya. Nah, ini adalah ensiklopedia tahun 1910. Nah, Ensiklopedia Britannica yang sekarang ini kemudian diedit, nggak nulis sedemikian. Nah, kenapa gereja meyakini bahwa tanggal 25 Maret ini adalah hari dari konsepsi kepada perawan Maria. Nah, kita akan mempelajari bahwa kenapa harus menggunakan media perempuan. Nah, seperti yang ditulis oleh Bapak Gereja Irenaeus tadi, ketidaktaatan Hawa itu digenapi dengan ketaatan dari perempuan yang masih perawan, yaitu Maria. Nah, yang dimana kandungan, nah kata kandungan dalam bahasa Ibrani ini itu adalah rahim. Nah, rahim ini adalah bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Ibraninya mirip karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu adalah bahasa yang serumpun, rechem. Nah, rechem itu sebenarnya artinya kasih karunia. Yang kemudian kata rechem itu ditujukan kepada rahim perempuan. Dan di sini memberikan satu makna bahwa apa yang ada di dalam rahim perempuan itu adalah buah kasih karunia. Termasuk juga tentu saja yang ada di buah rahimnya perawan Maria. Ya kan? Nah, di sini ada, saya kutipkan puisi Haggadah, ya. Tish'ah miyodea, Tish'ah aniyodea, Tish'ah yarhei lada. Nah, 9 itu adalah hari kelahiran. Nah, angka kelahiran merujuk kepada 9 bulan jabang bayi itu dikandung oleh ibunya. Nah, kita baca Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Atas kuasa Allah yang Maha Tinggi akan mengenaui engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Nah, peristiwa ini dalam tradisi gereja terjadi pada tanggal 25 Maret. Nah, dan orang Yahudi itu suka dengan ilmu yang namanya gematria. Nah, ilmu gematria ini biasanya berkaitan dengan kata-kata dalam bahasa Ibrani. Nah, kata dalam bahasa Ibrani untuk kehamilan itu adalah herayon. Nah, kata herayon ini kalau dihitung secara numerik, ya, misalnya he itu nilainya 5 seperti ini. He nilainya 5. Nah, kemudian ada resh nilainya 200. Nah,
Anda bisa konfirmasi di 6, kemudian Nun nilainya 50. Nah, kalau di total 271. Nah, 271 itu adalah angka dari Heraion. Usia kehamilan sejak konsepsi menurut perhitungan orang Yahudi itu adalah 271 hari. Nah, ini ditulis dalam kitab tradisinya orang Yahudi, Traktat Midah 38a. Ya. Jadi menarik sekali kalau Anda mau belajar sastra Ibrani, dan saya sedang membuka cara membaca Torah yang secara online bisa Anda ikuti pada setiap hari Rabu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Ikuti saja sehingga kita semua dapat bersama membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani. Nah, konversi kalender Yahudi dengan kalender Romawi. Nah, Feast of Dedication. Apa itu Feast of Dedication? Nah, hari pentabisan Bait Allah atau Hanukkah itu terjadi pada 25 Kislev. Nah, 25 Kislev tahun 3757 itu kalau dikonversikan dengan kalender Romawi itu jatuhnya apa? 25 Desember pada tahun 5 sebelum Masehi. Dan inilah hari lahir Yesus Kristus secara historis dalam catatan bapak-bapak gereja. Dan ini Anda juga bisa lihat dalam konfirmasi di internet, karena kita sekarang teknologi itu luar biasa sekali. Apa yang saya sampaikan di sini, Anda nanti bisa mengkonfirmasikan. Nah, pada hari itu, malaikat mengatakan, dan sesungguhnya Elizabeth, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan but mandul itu. Nah, kapan kira-kira Elizabeth ini hamil? Nah, itu juga nanti bisa dihitung. Tapi konsepsi kelahiran atau inkarnasi, di mana Roh Allah itu menaungi perempuan yang masih perawan Maria ini adalah penggenapan di Kejadian 3 ayat 15. Nah, itulah kenapa dalam bukunya Irenaeus tadi menyatakan Kejadian 3 ayat 15 ini ditujukan kepada Hawa dan penggenapannya digenapi oleh perempuan yang taat, yang tidak tergoda. Kalau Hawa pada perjanjian lama itu dia terpeleset dan menyebabkan suaminya jatuh dalam dosa, termasuk dia sendiri, dan Tuhan proto-evangelium, Injil yang pertama, ya, ini adalah pernyataan dari Bapak Gereja Irenaeus. Kejadian 3 ayat 15, ini adalah proto-evangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, yang disebut keturunan perempuan ini nanti digenapi oleh keturunan yang betul-betul keturunan perempuan karena tidak mendapat benih dari laki-laki. Digenapi pada peristiwa inkarnasi. Lukas 1 ayat 36. Nah, perjanjian baru menurut Irenaeus itu dimulai dari iman seorang perempuan yang menggenapi proto-evangelium. Nah, perempuan itu memberikan tanggapannya terhadap maklumat dari malaikat Gabriel ini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Nah, kalau kita membaca hari ini, ayat ini seolah-olah biasa saja.
Tetapi apa yang dikatakan Maria ini mengandung satu resiko yang amat besar. Apa resikonya? Resikonya adalah hukuman mati. Kenapa hukuman mati? Karena dia menikah dari orang yang bukan suaminya. Ya, tiba-tiba hamil. Wah, ini selingkuh nih. Wah, ini berzina nih. Dia pantas untuk dirajam batu menurut hukum Taurat. Kehamilannya itu. Ya kan? Nah, ketaatan Maria ini menjadi awal dari Injil yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Ya. Ketidaktaatan perempuan dalam Perjanjian Lama digenapi oleh ketaatan perempuan, yaitu Maria. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bersama-sama karena ada beberapa kelompok Kristen, termasuk kelompok Kristen di Indonesia yang katanya kembali ke akar Yudai, ya. Mereka juga anti pada Natal 25 Desember. Mereka berpendapat bahwa Yesus itu lahirnya bukan Desember, tapi pada hari raya Sukot. Nah, Sukot itu kira-kira jatuhnya pada bulan September atau Oktober. Nah, kenapa ini sebenarnya bukan hari kelahirannya Yesus. Nah, itu nanti ada hitungannya. Dan sebenarnya orang-orang yang anti 25 Desember, termasuk kalangan Mesianik Indonesia, yang memberikan hitungannya sendiri, itu sebenarnya hitungan yang asal-asalan. Bukan hitungan historis. Hitungan mereka itu ahistoris, asal lain dengan Katolik Roma. Banyak sekali di antara kita ini yang anti dengan Katolik, anti dengan Ortodok, anti Bapak Gereja. Ya, kalaupun ada kesalahan gereja pada masa yang lalu, itu bukan berarti salah semua. Toh, karya dari Bapak-Bapak gereja itu kita ikuti sampai sekarang. Contohnya apa? Alkitab 27. Alkitab Perjanjian Baru, siapa yang nentuin? Siapa yang mengkanonisasi? Termasuk doktrin Trinitas, bukan? Nah, Lukas 1 ayat 19. Gabriel, kapan Gabriel menemui Imam Zakaria? Nah, menurut hitungan yang benar, itu adalah terjadi pada perkiraan ini. Jadi, kira-kira terjadi pada hari Sukot. Nah, Sukot itu adalah hari di mana malaikat Gabriel, malaikat Jibril datang ke Imam Zakaria. Jadi bukan hari kelahiran Yesus. Dari mana hitungannya? Dan nanti kita akan buktikan bersama. Nah, bahasan ini itu ada dalam buku saya. Anda ada yang sudah memilikinya, ya. Dan Anda bisa membacanya pada halaman 14 dan kita akan membahas itu sampai halaman 50. Jadi kita mengenai halaman 14 sampai halaman 50 dari buku saya Injil Salib yang merupakan penggenapan dari Proto-Evangelium. Nah, kalau buku saya yang pertama itu bicara mengenai kitab Kejadian, kitab genealogi. Nah, buku saya yang kedua bicara mengenai penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Nah, tebal bukunya itu 815 halaman. Jadi bukunya tebal sekali, bacanya pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Ya, dibaca kalau perlu. Nah, pada halaman 14 bicara mengenai Maria dan Yusuf. Nah, Maria dan Yusuf kala itu masih dalam masa pertunangan. Nah, walaupun masa pertunangan, nah ikatan pertunangan ini dalam mindset orang Yahudi itu sama kuatnya dengan ikatan mereka belum hidup bersama, tapi mereka ikatannya itu sama dengan pernikahan. Jadi makanya ketika Yusuf tahu Maria itu hamil, dia hendak menceraikannya secara diam-diam. Tetapi itu kemudian
dicegah oleh malaikat surgawi. Nah, perempuan yang sudah ditunangkan itu juga disebut istri. Nah, laki-laki yang ditunangkan itu juga bisa disebut dengan suami karena ikatan pertunangan itu bukan ikatan pertunangan seperti di Indonesia atau di negara-negara barat, tetapi ikatan pertunangan dalam tradisi Yahudi ini sama kuatnya dengan ikatan pernikahan. Nah, kenapa itu harus selalu ada di samping Maria? Nah, karena memang seperti tadi, pada Lukas 1 ayat 37 dan seterusnya, menyatakan keimanan Maria yang tunduk terhadap kehendak Allah. Aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang kau katakan. Nah, ketika Maria mengatakan demikian, itu mengandung resiko dia akan dihukum mati, bukan? Nah, tidak mudah menjadi sosok Maria, Ibu Yesus Kristus. Bagaimana tidak? Ibu Yesus ini tentu menghadapi ancaman hukuman mati secara agama Yahudi karena tuduhan perzinahan. Matius 1 ayat 20 menulis, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Mikahat et Miriam isteha. Jangan kamu takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, malaikat surgawi memberikan pengertian kepada Yusuf ini supaya dia tetap mendampingi Maria ini. Nah, terhadap kehamilan Maria sebelum pernikahan, ya, silahkan Anda kaji. Bisa nggak sih Yusuf ini menceraikan Maria secara diam-diam? Nggak bisa. Bahkan ketahuan, Maria ini perutnya makin membesar dan memiliki anak. Dan ketika dia perutnya membesar memiliki anak, ancamannya apa? Hukuman mati. Jadi makanya Yusuf dilarang untuk menceraikan Maria. Nah, inilah yang terjadi pada Matius 5 ayat 32 dalam pengajaran 19 ayat 3. Kecuali perceraian, kecuali karena zina. Kalau di dalam hukum Yahudi, kecuali karena zina ini apa konsekuensinya? Hukuman mati. Jadi tidak mungkin itu dilakukan menurut tatanan Yahudi kala itu. Nah, menurut hukum Taurat, bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya, maka pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah. Nah, inilah yang dihadapi oleh Maria. Susah kan jadi Maria? Nggak gampang. Bahkan ini seandainya dia memiliki putra dari Yusuf pada masa pertunangannya sendiri, ini bukan Yusuf juga. Nah, hukuman mati justru yang akan dihadapi oleh Maria. Maka keberadaan Yusuf untuk selalu mendampingi Maria sangat penting. Ya, terlebih kemudian Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria itu tidak boleh memiliki status anak haram atau mamser dalam bahasa Ibrani. Karena mamser itu nggak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan menurut hukum Taurat. Mitzvot nomor 65. Jadi Yesus nggak boleh punya status anak haram. Maka Yusuf harus selalu ada mendampingi Maria. Nah, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya dan mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh sampai lahir anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, sekarang kita boleh mengkira-kira kapan Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, sebelumnya kan mereka masih bertunangan. Nah,
Malaikat itu menyatakan bahwa sanak dari Maria itu juga mengandung. Siapa dia? Elizabeth. Mengandung pada bulan yang ke-6. Nah, kemudian Maria melakukan perjalanan dari Nazaret ke Hebron. Nah, kenapa Hebron? Karena di situ adalah daerah pegunungan di sekitar Yerusalem. Nah, Maria dari Nazaret ke Hebron mengunjungi sanaknya yang juga sedang mengandung. Nah, ini adalah jalan dari Tuhan untuk melindungi apa yang dikatakan oleh Elizabeth. Bagaimana mungkin siapakah aku ini? Ibu Tuhanku mengunjungi aku. Nah, perkataan dari Elizabeth ini sangat penting bagi Maria untuk memberikan kekuatan bagi dia. Malaikat Jibril mohon maaf, ada gangguan? Saya teruskan ya. Ya, silakan, Mbak. Oke. Saya teruskan lagi. Waktunya sudah berapa jam ini saya ngomong. Operator memotong saya untuk tanya jawab dulu juga boleh. Setelah maklumat dari Malaikat Jibril tadi, Maria melakukan perjalanan dari Nazaret ke Hebron. Kalau Anda lihat di sini, rutenya muter seperti ini. Turun, tek, 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 tek. Nah, menyeberangi sungai Yordan, turun lagi, nyebrang lagi sungai Yordan, baru ke Hebron. Nah, ini aneh. Kenapa nggak langsung lurus aja? Kira-kira kenapa nih? Kenapa nggak langsung lurus aja? Karena kalau lurus lewat Samaria, orang Yahudi tidak berhubungan dengan Samaria. Ya, lebih jauh. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, nanti Anda melihat bahwa Yesus dari Yerusalem kembali ke Israel Utara, nggak mau muter. Dia langsung lurus, di sini dia bertemu dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Nah, jadi kita melihat kenapa harus muter. Ini ada sejarahnya juga. Jadi Maria mohon maaf, kalau hujan itu sering terjadi begini ya, Bro Dimas. It's okay, Mbak. It's Saya okay. teruskan ya. Silakan, Mbak. Sorry. Nah, oke. Nah, Maria ketika mengunjungi sanaknya Elizabeth harus ada pendampingnya. Siapa pendampingnya? Yusuf. Dan suami dari Elizabeth itu siapa? Imam. Imam itu punya wewenang menikahkan pasangan, bukan? Nah, dan ini menarik sekali. Kenapa Tuhan mempersiapkan seorang perempuan yang bernasib sama-sama hamil, ya, sama-sama hamil oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan ketika Maria datang ke rumah dari itu, bertemu dengan sanaknya Elizabeth, Elizabeth berbicara apa di sini? Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, ini
tentu saja memberikan kekuatan yang dahsyat kepada Maria, bahwa Elizabeth yang dikuasai dengan Roh Kudus ini, ya, dia dapat melihat bahwa kandungan dari Maria ini itu bukan aib. Jadi masa kandungan Maria ini dapat diselamatkan atau dilindungi di rumah dari rumah sanaknya ini. Rumah seorang imam yang mengetahui bahwa kehamilan Maria itu bukan aib. Bukan hasil dari, dan ini adalah jalan yang ditentukan Tuhan. Ungkapan Elizabeth menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku menguatkan Maria dari kemungkinan berada dalam ancaman hukuman perzinahan. Tuhan memberikan 2 orang saksi bahwa apa yang ada di kandungannya Maria ini bukan aib. Nah, Elizabeth menyebut Maria ibu Tuhanku, Adoni. Nah, di sini jelas sekali Maria melihat bahwa itu ada Allah yang inkarnasi ada di rahim Maria. Ibunya Tuhanku datang ke sini. Aku nggak layak kayaknya deh. Siapa aku ini sampai dipanggil dari ibu Tuhanku. Sehingga Bapak Gereja memberikan gelar Bunda Allah, Maria Bunda Allah. Itu sebenarnya bukan untuk Marianya. Nah, orang Protestan banyak yang menolak gelar Bunda Allah kepada Maria. Kenapa? Enggak lah, dia kan manusia, masa bundanya Allah. Nah, sekarang ada juga orang Protestan yang mengatakan Maria bukan bundanya Allah, tetapi Maria adalah bunda dari kemanusiaan Yesus. Nah, kalau saya tanya, kalau Yesus itu Allah yang inkarnasi, kapan Yesus itu bukan Allah? Ketika dia di kandungan, ketika dia mati, dia bukan Allah? Yesus itu walaupun Allah sih, dia tidak pernah bukan Allah. Jadi ungkapan Maria Bunda Allah tidak berhenti pada konfirmasi bahwa yang di kandungan Maria itu adalah Allah sendiri. Maka kita dapat memperkirakan. Nah, ini tafsir. Anda nggak setuju nggak apa-apa. Keberadaan Maria di rumah Elizabeth adalah perlindungan yang luar biasa bagi masa-masa proses kelahiran Sang Mesias. Maria terlindungi oleh Imam Zakaria, suami Elizabeth, yang juga dilindungi oleh sosok Yusuf yang menjadi suaminya. Nah, ini juga merupakan jalan Allah. Karena Yusuf adalah keturunan dari Daud. Maka dia harus mendaftarkan namanya ke Bethlehem. Di kota Daud. Ya. Mendaftarkan semua orang di seluruh. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena dia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Jadi, kenapa mereka harus ada di Hebron? Nah, perjalanan dari Hebron ke Bethlehem ini hanya terpaut kira-kira 28 km atau kurang lebih sekian ya. Jadi, Imam Zakaria, dia bekerja di Bait Allah di Yerusalem di sini. Hebron sini. Letaknya kira-kira 28 km ya. Nah, terus Bethlehem ke Yerusalem itu
jaraknya kira-kira 7 km. Nah, jarak dari Nazaret ke Hebron itu kira-kira 180 km atau lebih, ya sekitar segitu. Nah, inilah perjalanan yang dijalani oleh Maria Ibu Yesus. Dan perjalanan Maria ke Hebron di rumah dari Elizabeth sananya ini adalah perlindungan bagi Ibu Yesus ini. Ya, luar biasa. Nah, ada yang mengatakan nggak mungkin sensus itu berlaku pada Desember, karena Desember itu winter. Emangnya Kaisar Romawi itu goblok-goblok amat sih? Masa nyuruh orang sensus pada musim winter? Nah, yang ngomong ini seorang dokter loh. Masa Kaisar itu goblok, Kaisar Agustus itu goblok nyuruh orang sensus pada saat winter. Nah, pikirannya itu pikiran lokal sekarang. Nah, zaman dahulu, ya, ini ada satu prasasti yang menulis kenapa Kaisar Agustus itu menyuruh untuk mengadakan sensus. Karena dia ingin mengetahui sehebat apa dia menguasai seluruh dunia ini. Nah, dia ingin menghitungnya, berapa jumlahnya. Nah, ada jumlah yang kemudian ditemukan angka seperti ini. Nah, ini adalah angka dari kebanggaan dari Kaisar Agustus ini dan ditulis di prasasti di makamnya Kaisar Agustus di Galatia di Turki, yang sekarang ini di Turki. Kalau zaman dulu adalah kekuasaan dari Kaisar Romawi, ya, Kekaisaran Romawi. Nah, itu ditulis sekian. Nah, kan dekretnya dari Kaisar Agustus itu pada tahun 8 sebelum Masehi. Nah, kenapa baru terlaksana kira-kira pada tahun 5 sebelum Masehi pada kelahiran Yesus? Kenapa butuh waktu 3 tahun? Kan aneh. Nah, tadi yang mengkritik Kaisar Agustus itu nggak goblok-goblok amat nyuruh orang sensus pada waktu winter. Kaisar Agustus nyuruh sensus 8 sebelum Masehi. Kenapa tahun terjadi dipenuhi kemudian kira-kira 3 atau 4 tahun kemudian? Ya karena zaman dahulu, zaman sekarang aja yang IT-nya itu sudah luar biasa, ya. IT-nya sudah luar biasa hebat, ya. Sosialisasi dari sensus penduduk paling enggak itu 1 tahun sebelumnya, bukan? Jadi kepres atau keputusan dari ada yang coret-coret ini, sorry, jadi membuat saya jadi nggak fokus. Jangan coret-coret ya. Sampai di mana saya tadi? Kaisar Agustus yang 8 sebelum Masehi, terlaksana baru kemudian. Nah, kenapa orang tua dari Yesus ini itu melaksanakannya pada saat musim dingin? Nah, itu bisa saja terjadi memang gilirannya itu musim dingin pada bulan Desember itu, yang dimana hari itu Maria itu harus melahirkan bayi yang di kandungannya itu. Nah, jadi seperti inilah, Anda bisa membayangkan Kaisar Agustus ada di Roma, kemudian memberikan maklumatnya kepada seluruh daerah jajahannya. Diantar pakai naik kuda atau kendaraan-kendaraan kuno waktu itu, atau kapal layar biasa. Nah, nyampe ke Palestina, tentulah bisa setahun kemudian, dan kemudian ada birokrasi, ada penghitungan, satu orang dihitung, dan bisa tuntas pada 3 atau 4 tahun kemudian. Ini mungkin, jadi bukannya
Kaisar Agustus nyuruh sensus pada musim winter, bukan soal winter atau enggaknya, tapi ini soal pencatatannya. Dan kita harus melihat bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, yang bukan berada di Eropa, yang pada bulan Desember itu terjadi musim dingin yang bersalju. Yesus lahir di Bethlehem, di Timur Tengah. Ya, ini harus kita pahami. Jadi Yesus bukan lahir di Eropa yang dinginnya luar biasa. Nah, perintah sensus 8 sebelum Masehi. Nah, ketemu angka 4 juta orang menurut sensus itu. Nah, ini adalah suatu pencapaian luar biasa, prasasti yang tertulis di makam. Perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Agustus itu, yang dikeluarkan pada 8 sebelum Masehi, baru tuntas saat Quirinius memerintah Syria antara tahun 5 atau 4 sebelum Masehi. Dan Tertullianus, Bapak Gereja, itu menulis pada abad kedua demikian. Namun ada bukti sejarah bahwa justru pada waktu ini ada sensus-sensus yang telah dilakukan di daerah Yudea oleh Sentius Saturninus yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka berkenaan dengan keluarga dan asal-usul Mesias. Jadi ada catatan Bapak Gereja. Nah, jadi kenapa sejak 8 sebelum Masehi? Karena tentu ada banyak sekali birokrasi zaman kuno, apalagi zaman kuno waktu itu belum ada WA, belum ada email. Ya, kita yang sudah ada WA dan email saja, sosialisasi tentang sensus paling enggak itu 1 tahun sebelumnya. Jadi bukan bicara soal musim, yang dimana hari ini bertitah, hari ini dilaksanakan, nggak mungkin. Karena belum ada telepon, belum ada fax, belum ada email, belum ada WA. Jadi pelaksanaannya bisa bertahun-tahun kemudian, itu mungkin terjadi pada bulan-bulan itu. Dan ini juga ada catatan sejarah dari seorang sejarawan Jerry van der Maan mengenai polemik dari Quirinius di Syria. Ini tidak kita baca, kecuali nanti ada yang mempersoalkannya, nanti kita bisa bicara tentang itu. Nah, sekarang kita bicara tentang infantisida, kemarahan Herodes, pembunuhan bayi-bayi. Nah, ini juga dipersoalkan. Ini ahistoris. Ahistoris gimana? Nah, Alkitab itu juga bukti historis. Nah, orang seringkali mengabaikan bahwa Alkitab sebagai bukti historis. Padahal karena dianggap Alkitab itu buku religius, bukan buku historis. Sebenarnya Alkitab juga bisa menjadi buku historis, buku sejarah, yang dimana menuliskan kemarahan dari Herodes itu berdampak pada pembunuhan bayi-bayi di bawah umur 2 tahun. Nah, ini pada masa kelahiran Yesus Kristus. Nah, ada sejarah ditulis oleh Macrobius yang di Saturnalia, itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketika Kaisar Agustus mendengar bahwa anak laki-laki di wilayah Suria berusia di bawah 2 tahun yang diperintah oleh Herodes, raja orang Yahudi, untuk dibunuh, putranya sendiri juga dibunuh. Ia berkata, lebih baik menjadi bayi Herodes daripada menjadi putranya. Nah, ini juga bisa masih adanya infantisida pada masa kanak-kanak Yesus Kristus. Nah, ini ditulis dalam Saturnalia dan terjemahannya oleh Robert A. Caster di sini. Nah, Josephus, apakah dia menceritakan tentang infantisida ini? Sejarawan Josephus tidak menulis secara eksplisit tentang infantisida. Ia menulis keganasan dan kekejaman dari Herodes ini.
Dan itu bisa mengkonfirmasi Herodes yang jahat ini yang pernah melakukan infantisida pada masa kanak-kanak Yesus Kristus. Nah, jadi Anda bisa melihat ya, adanya Elizabeth yang bersama-sama dengan Maria ibu Yesus, yang dimana pada Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis itu mengidentifikasi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa Yohanes Pembaptis langsung menunjuk ke hidungnya Yesus, ini loh Mesias. Sebab mereka saling kenal. Ya. Ibunya Yohanes Pembaptis dan ibunya Yesus orang yang saling kenal dan hidup bersama. Jadi Yohanes Pembaptis di sini memberikan satu kesaksian yang valid tentang siapakah Yesus ini. Bahwa dia adalah Allah yang inkarnasi. Kemanusiaan Sang Firman, Allah yang nuzul ke bumi, dimulai ketika Roh Allah menaungi perawan Maria. Nah, ini dijelaskan juga pada pengakuan Imam Rasuli Nikia Konstantinopel. Jadi kita juga harus tetap menghargai catatan-catatan Bapak Gereja masa lalu, bahwa dia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Nah, jadi di sini adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Maria disebut oleh bapak-bapak gereja sebagai Bunda Allah. Ini bukan untuk meninggikan Maria, tetapi untuk memberikan konfirmasi bahwa Yesus, walaupun ada di kandungan Maria, dia tidak pernah bukan Allah. Dia selama-lamanya Allah. Hanya untuk waktu yang singkat, dia menjadi manusia untuk tugas pengampunan dosa. Jadi, gelar bagi Maria Bunda Allah seharusnya bagi orang Kristen itu tidak dipersoalkan. Nah, sekarang kembali pada perhitungan. Nah, orang-orang Kristen yang katanya kembali ke akar Yudai, mereka tidak menerima 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus. Mereka katanya memiliki perhitungan sendiri, yaitu dengan adanya pembagian rombongan imam Israel, dan mereka mengatakan bahwa hitungan mereka lebih valid daripada hitungan Bapak Gereja. Apakah benar demikian? Nah, mereka menghitung dari pembagian rombongan imam Israel yang ditulis dalam 1 pasal 24, yang dimana ada 24 jadwal piketnya para imam itu, yang dimana bapaknya dari Yohanes Pembaptis ini ada dalam rombongan ke-8. Jadi mereka menghitung, kemudian mengkira-kira dari Abia, yaitu rombongan dari Imam Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Nah, apakah hitungan yang diklaim oleh Mesianik Indonesia yang mengatakan Yesus lahir pada Hari Raya Sukot itu benar? Nah, mari kita buktikan bersama-sama. Nah, jadi mereka membahas satu polemik bahwa Natal 25 Desember itu salah. Bapak gereja salah, yang benar cuma gue. Nah, mereka menghitung dari rombongan para imam itu. Jadi hitungannya demikian. Dalam Lukas 1:5 ayat 5 sampai 25 dijabarkan tentang imam di bait suci bernama Zakaria mendapatkan kabar dari malaikat tentang kelahiran anak yang ia nanti-nantikan, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, berkaitan dengan jadwal pelayanan imam, Imam Zakaria termasuk dalam golongan Abia. Nah, golongan Abia adalah rombongan ke-8 dari 24 rombongan itu.
Ini dicatat dalam 1 Tawarik 24. Jika dihitung, maka saat Imam Zakaria menjalani tugasnya pada bulan keempat, yaitu bulan Tamus. Nah, ini artinya Mesianik Indonesia ini menghitung golongan Yoyarif yang pertama itu dari bulan Nisan. Nah, kemudian hitung, kemudian mereka memperkirakan Yesus itu lahir kira-kira pada hari raya Sukot. Nah, kapan itu Sukot? Pada bulan ke-7 ini. Kira-kira September atau Oktober. Ini klaimnya dari orang-orang yang katanya kembali ke akar Yudaik. Nah, terus kemudian yang merayakan Natal 25 Desember disalah-salahin deh gitu. Nah, rombongan pertama, mereka berpendapat demikian. Bertugas minggu pertama pada bulan Nisan. Pergantian kelompok dilakukan sesudah hari Sabat. Minggu keduanya dihitung kemudian, ya, sampai mereka masuk pada rombongan Abia ini menjalankan tugas mereka sendiri pada minggu 10. Jadi Anda harus melihat di sini, hitungan dari orang-orang Mesianik Indonesia ini dimulai dari bulan Nisan. Perhatikan di sini ya, Nisan. Inilah yang membuat perbedaan. Nah, bulan Nisan itu hari di mana malaikat Jibril datang ke Imam Zakaria. Nah, hitung, nanti mereka akan ketemu Yesus lahir pada hari raya Sukot. Apakah benar demikian? Dimulai pada bulan Nisan, bulan pertama. Nah, ini tidak kita baca karena Anda nanti bisa melihatnya nanti di internet. Banyak sekali klaim dari mereka yang mendasarkan bahwa jadwal iman itu dimulai dari bulan Nisan, bulan pertama kalender Yahudi. Nah, ini tampaknya benar. Tampaknya bisa menampar kita yang merayakan Natal 25 Desember. Tapi apakah ini benar? Ya. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kalau mereka mendasarkan jadwal piket pertama itu pada bulan Nisan, kan kembali ke akar Yudaik atau kembali ke Alkitab, ini sebenarnya salah. Karena mereka tidak membaca Esra pasal 7 ayat 8-10, yang dimana dari pembuangan di Babel, masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah suci Israel, ya. Mereka masuk itu pada bulan kelima. Mana itu bulan kelima? Bulan Av. Jadi piketnya para imam tadi sebenarnya tidak boleh dihitung pada bulan Nisan, tetapi harus dihitung sejak bulan kelima. Karena di bulan kelima ini adalah pertama kali orang Israel menginjakkan kakinya dari pembuangan di Babel. Sehingga pada bulan Av ini, rombongan imam yang pertama, Yoyarif, itu melakukan pelayanannya yang pertama. Ya. Jadi mereka tidak membaca Alkitab Esra 7, 8-10. Yang dimana rombongan pertama seharusnya ditulis dimulai pada bulan kelima. Nah, sekarang kita teruskan. Kalau seandainya rombongan imam itu dimulai pada bulan kelima, sekarang nanti bisa dihitung. Rombongannya Imam Zakaria ini nyampenya jadwal piketnya itu pada bulan apa. Nanti itu bisa dilihat. Dan ini ada di dalam buku saya, dibahas pada halaman 48. Nah, ya. Jadi rombongan pertama Yoyarif, ya, dibandingkan dengan Esra 7, 8, 10,
dan juga catatan dari kitabnya orang Yahudi yaitu Ta'anit 29a. Dan itu bisa dikonfirmasi. Alkitab plus catatannya orang Yahudi sendiri. Di mana? Ta'anit 29a. Jadi rombongan Yoyarif ini tidak mulai pelayanannya itu pada bulan Nisan, tetapi bulan Av. Nah, kalau mereka memulai bulan Av, nanti kita bisa melihat bahwa rombongan dari Imam Zakaria ini masanya itu, masa piketnya itu adalah pada bulan Tisri. Jadi bulan Tisri itu bukan hari kelahiran, bulan kelahiran Yesus, tetapi hari konsepsinya Yohanes Pembaptis oleh bapaknya Imam Zakaria. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan apa yang ditulis dalam Tisha B'Av, ya, yang ditulis dalam Ta'anit 29a di sini. Nah, penghancuran Bait Allah itu terjadi pada Tisha B'Av, pada tanggal 9 bulan Av pada tahun 70 Masehi. Nah, Anda lihat di sini, tahun 70 Masehi. Anda mau percaya pada hitungan tahun 70 Masehi atau hitungan orang Kristen Indonesia yang katanya kembali ke akar Yudaik pada tahun 2000-an? Anda mau percaya yang mana? Percaya yang ini atau percaya klaim yang baru itu? Nah, Anda lihat di sini. Tahun 70 Masehi, penghancuran Bait Allah di Yerusalem. Dan siapa yang sedang piket pada Bait Allah itu? Rombongan apa? Rombongan Yoyarif. Nah, hitung ke belakang 70 tahun ke 510 Masehi lebih gampang dong daripada 510 Masehi ke tahun 2000, ke tahun 2000-an. Tentu saja catatan dari orang-orang Yahudi ini yang mencatat keruntuhan Bait Allah pada Tisha B'Av pada bulan 5 tanggal 9 Tisha B'Av, yang dimana Yoyarif yang piket itu berkaitan dengan apa yang ditulis dalam Esra tadi, bukan? Esra 7 ayat 8 sampai 10 sama-sama bulan Av. Nah, sehingga perhitungan dari kelahiran Yesus atau konsepsi dari Elizabeth itu dihitung dari Sukot, bukan pada bulan Tamus. Nah, kalau konsepsinya Elizabeth itu terjadi pada bulan Tisri, 6 bulan kemudian pada Sukot bulan Tisri, 15 bulan Tisri, 6 bulan setelahnya yaitu 15 Nisan. Inilah yang dirujuk oleh bapak-bapak gereja. Kenapa ketemu 25 Maret? Di tulisannya Hippolytus, muridnya dari Irenaeus, dari Yohanes Chrysotomos, dari Julius Africanus, semua menuliskan 25 Maret ini karena merujuk pada 15 Nisan, konsepsi dari Roh Kudus kepada perempuan Maria. Jadi ada pijakan perhitungan yang sebenarnya salah dari orang-orang yang katanya kembali ke akar Yudaik. Kalau memang mereka kembali ke akar Yudaik, baca dong Ta'anit 29a ini. Mereka tidak membaca ini. Yang dimana pada bulan Av ini, rombongan imamnya adalah Yoyarif. Sehingga rombongan ke-8 nanti kenanya kira-kira pada bulan Tisri. Sama dengan yang terjadi pada tahun 5 sebelum Masehi, pada masanya Yesus Kristus. Jadi hitungan semacam ini, hitungan yang dibangga-banggakan oleh orang yang katanya kembali ke akar Yahudi, mereka justru tidak membaca Megilot Ta'anit 29 ayat. Begitu bukan?
Jadi apa yang kita rayakan 25 Desember itu betul-betul adalah hitungan yang valid. Nggak gampang untuk menggoblok-goblokkan catatan-catatan bapak-bapak gereja. Karena bagaimanapun Hippolytus itu adalah murid Irenaeus. Irenaeus adalah murid Polikarpus. Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Hippolytus adalah generasi keempat dari Rasul. Anda meragukan Hippolytus yang generasi keempat dari para Rasul dan lebih percaya pada hitungan yang asal-asalan yang baru terjadi ribuan tahun kemudian? Kalau saya sih lebih memilih hitungannya Bapak Gereja. Karena paling tidak Hippolytus adalah generasi keempat dari para Rasul. Nah, dari sini kita dapat menghitung kalau menurut jadwal piketnya para imam itu, Lukas 1 ayat 10, Gabriel mendatangi Zakaria pada hari raya Sukot 15 Tisri. Nah, kemudian 6 bulan kemudian Gabriel datang ke Maria. 15 Nisan, yaitu 25 Maret. 9 bulan setelah 25 Maret ketemu 25 Desember. Nah, di sini kita mendapat bukti validnya. Bahwa apa yang kita rayakan adalah sesuatu yang benar, ada dasarnya. Dan ini ada dalam buku saya ditulis sampai halaman 50, 51. Hippolytus ini juga difitnah oleh orang-orang. Katanya Hippolytus itu sudah pagan. Tapi kalau Anda membaca tulisan Hippolytus dari kacamata kejujuran, Hippolytus generasi keempat dari para rasul. Di tengah-tengah himpitan dari Kekaisaran Romawi kepada para pengikut Kristus. Sebenarnya Hippolytus itu sangat Yahudi. Karena dia menyatakan bahwa Yesus Kristus itu lahir 8 hari sebelum kalender Januari. Nah, ini adalah tulisan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Pro octo kalandon Januarion. Bulan Januari. Nah, ini kan lucu. Kenapa sih Hippolytus itu nggak nulis langsung aja 25 Desember, tapi dia menulis pro octo kalandon Januarion. 8 hari sebelum Januari. Kenapa dia menyebut angka 8? Ini seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa nggak langsung 25 Desember? Nah, 8 hari sebelum Januari, kalender Januari, ya, itu tentu saja merujuk kepada panjangnya perayaan Hanukkah. Begitu bukan? Ya. Jadi 1 Januari, hari ke-8. 31 Desember, hari ke-7. 30 Desember, hari ke-6. 29 Desember, hari ke-5. Dan seterusnya, ketemu hari pertamanya 25 Desember, 25 Kislev. Nah, 25 Kislev sampai 2 Tevet ini adalah masa perayaan Hari Raya Hanukkah yang memang dirayakan 8 hari. Nah, kalau Hippolytus difitnah sudah menjadi pagan karena himpitan oleh penguasa Romawi, kita bisa melihat tulisan Hippolytus ini sangat Yahudi. Karena dia merujuk kepada apa? Brit Milah. Merujuk kepada penyunatan Yesus Kristus. Nah, hari sunat bagi orang Yahudi itu adalah hari di mana bayi Yahudi diberi nama. Dan pada hari itu pula dia dihitung hidupnya. Jadi angka 8 ini adalah angka yang sangat
Yahudi kelahiran dari seorang Yahudi. Jadi Hippolytus, seorang murid dari Irenaeus. Irenaeus murid dari Polikarpus, Polikarpus murid dari Rasul Yohanes. Tetap dalam identitasnya tentang keyahudian Yesus Kristus. Jadi mana pagannya? Ya. Nah, sekarang ada yang mempersoalkannya juga. Nah, kalau Yesus itu lahir pada tahun Masehi, kenapa Yesus Kristus itu lahir pada 5 sebelum Masehi perkiranya? Seharusnya dia lahir pada tahun 1 dong. Nah, nanti ini ada hitungannya bahwa sebenarnya ada kesalahan perhitungan dari seorang yang bernama Dionysius yang dia tidak menghitung Kaisar dari Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu sebelum bernama Agustus dia menjadi Octavianus. Nah, itu ada masa 4 tahun ketika dia bernama Octavianus. Nah, ini tidak dihitung oleh Dionysius sehingga ada perbedaan perhitungan. Nah, lagi pula dalam Masehi nggak ada tahun 0. Maka kemudian diperkirakan Yesus itu lahir sekitar 5 sebelum Masehi. Nah, dokumen yang lain, misalnya dalam catatan gereja Romawi kuno, Kronografi 354, Anda bisa membacanya di internet juga, menulis hari ke-8 sebelum kalender Januari adalah Natal Kristus di Bethlehem, Yudea. Jadi catatan Bapak Gereja sebelum abad keempat itu sudah menulis Yesus itu lahir pada 25 Desember. Nah, tentang kelahiran yang sempat menjadi pertanyaan tadi, ini karena ada kesalahan perhitungan dari seorang yang bernama Dionysius. Tapi terlanjur itu sudah menjadi ketetapan bahwa tahun Masehi itu demikian, jadi Yesus Kristus diperkirakan lahir 4 atau 5 sebelum Masehi. Nah, 8 hari sebelum kalender Januari, 5 sebelum Masehi, kalau dikonversikan dengan kalender Yahudi, itu masuk ke Kislev 25. Hanukkah. Jadi Hanukkah adalah hari kelahiran Kristus yang diperingati selama 8 hari, 25 Kislev. Baik, ini belum selesai, tapi baik supaya tidak monoton, mungkin moderator bisa membuka pertanyaan.